Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Awaludin dengan NIM 05021382227090. Ingin menjelaskan tentang azimut dan beda tinggi. Beda tinggi. Beda tinggi didefinisikan sebagai perbedaan ketinggian antara dua titik atau lebih. Beda tinggi dapat diukur dengan cara sifat datar leveling, yang merupakan suatu metode penentuan tinggi relatif dari beberapa titik di atas datum atau di bawah suatu bidang acuan yang tersebut sebagai referensi. Beda tinggi dilakukan dengan bantuan teodolit dan bak ukur. Bak ukur atau rambu berasal dari aluminium, mempunyai panjang 3 meter dengan tinggi 4 meter dan lebar 5 meter. Cara memegangnya harus vertikal. Bila perlu, memakai bas plate. Rambu ukur dibaca dengan cara di mana BA sama dengan benang atas, BT sama dengan benang tengah, BB sama dengan benang bawah. Untuk mengkoreksi bacaan rambu ukur dapat dihitung menggunakan rumus 2 dikali BT sama dengan BA plus BB. Macam-macam pengukuran beda tinggi. Profil memanjang. Longitudinal sectioning merupakan untuk menentukan ketinggian titik-titik sepanjang garis tertentu. Misalnya garis rencana proyek atau jalan dan irigasi. Yang kedua, profil melintang, cross sectioning. Yang kedua ini untuk menentukan ketinggian titik-titik sepanjang garis tertentu, misalnya garis rencana proyek atau jalan dan irigasi. Yang ketiga ada sifat datar luas. Sifat datar luas ini untuk menentukan ketinggian titik-titik yang menyebar dengan kerapatan tertentu untuk membuat garis-garis ketinggian ataupun kontur. Kesalahan pada perhitungan beda tinggi. Yang pertama itu ada kesalahan perorangan dan alat kesalahan dalam leveling karena human error, seperti kekeliruan membaca angka pada rambu ukur. Yang kedua, ada kesalahan dari alat, meliputi A. Garis bidik tidak sejajar dengan garis typo. Yang B. Kesalahan karena garis nol skala dan kemiringan rambu. Dan yang ketiga ada kesalahan yang bersumber pada alam, yaitu kesalahan karena melengkungnya sinar refraksi, kesalahan karena melengkungnya bumi, kesalahan karena masuknya statif alat penyipat datar ke dalam tanah, kesalahan karena panasnya sinar matahari dan geratan udara. Selanjutnya ada azimut. Azimut adalah besaran sudut horizontal yang dimulai dari arah utara, diputar searah jarum jam, besarnya antara 0 sampai 360 derajat. Fungsi azimut. Azimut memiliki fungsi yaitu memberikan orientasi arah utara dan sebagai kontrol hasil pengukuran sudut. Contoh perhitungan azimut dengan menggunakan koordinat, misalnya diketahui koordinat A sama dengan XA, YA.
dan koordinat B sama dengan XB, GB. Berikutnya ada macam-macam azimut. Yang pertama, azimut sebenarnya, yaitu besaran sudut yang dibentuk antara utara sebenarnya dengan titik sasaran. Yang kedua, ada azimut magnetis, yaitu sudut yang dibentuk antara utara kompas dengan titik sasaran. Yang ketiga, azimut grid, yaitu besar sudut yang dibentuk antara utara peta dengan titik sasaran. Cara mendapatkan azimut. Azimut dengan kompas. Membaca sudut yang dibentuk oleh jarum magnet dengan arah utara kompas. Pengukuran azimut ini dipengaruhi oleh logam-logam atau besi dan nikel yang berada di dekat pengukuran. Yang selanjutnya azimut dengan titik. Azimut dengan titik ini memiliki dua titik pengukuran yang diketahui koordinatnya XY atau triangulasi, misal titik A dan titik B, menggunakan rumus. Berikutnya kesimpulan. Kesimpulan dari beda tinggi dan azimut adalah keduanya merupakan besaran penting dalam survei dan pengukuran posisi, namun memiliki fungsi yang berbeda. Beda tinggi berfungsi menunjukkan perbedaan ketinggian antara dua titik, dan beda tinggi biasanya diukur dalam meter atau kaki dan digunakan untuk menentukan elevasi suatu titik relatif terhadap titik referensi. Azimut ialah menunjukkan arah horizontal dari suatu titik ke titik lain. Biasanya diukur dalam derajat. Azimut digunakan untuk menentukan arah objek atau titik tertentu di permukaan. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.